Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang paham Islam dalam Muhammadiyah. Menurut M. Jindar Tamimi, berdirinya Muhammadiyah didorong oleh paham agama, yaitu dengan memahami agama, mengamalkan agama, dan memperjuangkan agama. Lalu terbentuknya identitas Muhammadiyah. Jadi bentuk identitas Muhammadiyah adalah agama. Maka untuk dapat memahami Muhammadiyah yang sebenarnya, kita harus memulai dalam memahami dan sanggup menghayati Islam dan mampu bersemangat untuk memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Jika seseorang hendak memahami Muhammadiyah, akan tetapi tidak berangkat dari pemahaman itu, maka dia hanya akan menemukan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Sumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam ini sama dengan gerakan Islam yang lain. Namun yang membedakan dalam hal-hal furu'iyah dalam memahami Islam itu yang bagi Muhammadiyah mengembangkan ittihad. Furu'iyah berarti perbedaan pandangan pola pikir, pendapat, paham, dan berbagai perbedaan lain yang seringkali memicu perpecahan. Salah satu contoh fakta saat ini, Islam telah terbagi-bagi menjadi banyak golongan. Sedangkan ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidaklah merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpan dari ajaran Islam, baik berupa kufarat, syirik maupun bid'ah, lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, kufarat, bid'ah, dan tajdid, sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id, dan pelaksanaan kurban dan sebagainya.
untuk membedakan antara keduanya, maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi, dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi. Dalam hubungan negara, salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan purifikasi dan gerakan reformasi. Kemudian yang kedua ada tujuan Muhammadiyah. Jadi tujuan Muhammadiyah ini sendiri adalah menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, menurut MKDH ini sendiri memiliki kepanjangan, yakni matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Menurut MKDH ini, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad, sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Menurut HBT, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia baik maupun di akhirat. Agama yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam As-Sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. 5. Menurut pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, agama bukanlah barang yang kasar yang harus dimasukkan ke dalam telinga. Akan tetapi, agama Islam adalah agama fitrah, artinya ajaran yang mencocoki kesucian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah amal lahir yang dapat dilihat. Amal yang kelihatan itu hanyalah manifestasi dan daya dari ruh agama. Wa wasal biha Ibrahim ma baniyahi wa ya'ibu baniwi innallaha astafa lakumuddin fala tamuttuna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Yang keenam, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketujuh adalah Muhammadiyah bekerja terlaksananya ajaran-ajaran Islam meliputi bidang. Yang pertama adalah dalam bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Yang kedua adalah dalam bidang akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga adalah dalam bidang ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan perubahan dari manusia. Yang keempat adalah dalam bidang muamalat. Duniawiyat Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.